kami bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami harap Bapak Ibu tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap maju di dalam Tuhan. Dan puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Dan sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, kita akan masuk dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami persilakan untuk Ibu Rita pimpin dalam doa. Kita mulai kebaktian pada pagi ini, kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kau juga sedang menyertai kami selama ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, buat penyertaan berkat-Mu juga yang Kau berikan pada kami selama ini Tuhan. Kau begitu baik buat kami, kasih-Mu tak pernah habis-habisnya buat kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menjadi berkat buat kami semua, memberikan kekuatan buat kami bisa Engkau sendiri yang hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap anak-anak-Mu yang melihat maupun mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, Engkau yang bertata atas semuanya ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1. Yeah.
ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semuanya untuk memuliakan nama-Mu ya Yesus. Bapak, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan bisa menjadi rema untuk kehidupan kami, bisa menjadi pedoman di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini saya akan membawakan yaitu firman Tuhan dengan tema jangan takut. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan mengajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh yaitu menyampaikan kembali kebenaran daripada sabda-Mu. Oleh karena itu, terlebih dahulu Engkau kuduskan hamba-Mu, Engkau sucikan bibir lidah hamba-Mu, hati hamba-Mu. Tuhan, Engkau berikan pengurapan daripada Allah dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberikan perkataan-Mu yang hidup Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudara yang kami kasihi. Saya akan membacakan ayat mas terlebih dahulu yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, saudara yang kami kasihi, ayat ini mengatakan dengan jelas yaitu jangan takut. Nah, peringatan jangan takut di dalam Alkitab itu tertera sebanyak 365 kali. Kalau kita renungkan, kok begitu banyak sekali. Tapi ternyata inilah yang Tuhan itu mengingatkan kepada kita selaku umatnya, bahwa 365 itu adalah waktu 1 tahun. Nah, itulah berarti tiap hari Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, yaitu supaya apa? Kita jangan takut. Orang gampang yaitu mengalami kebimbangan, mengalami ketakutan. Nah, biarlah kita menyadari kalau Tuhan menganggap sesuatu yang sangat penting, maka biasanya itu diulang-ulangi. Dan ternyata ada 365, itu artinya hampir tiap hari Tuhan mengingatkan umatnya, yaitu supaya kita jangan takut. Nah, di dalam ayat mas ini dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nah, inilah janji daripada Tuhan, yaitu janji penyertaan. Kemudian apa yang dikatakan lebih lanjut? Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara, inilah kita renungkan sejenak. Kita renungkan sejenak, disertai dengan Tuhan. Itu artinya Allah Immanuel, Allah beserta saudara dan saya, itu selalu tidak pernah lepas, selalu menyertai saudara dan saya. Kemudian ia akan meneguhkan. Artinya apa, saudara? Di saat-saat kita ini lemah, di saat-saat kita ini goyah iman kita, mungkin pada saat-saat seperti saat zaman now sekarang ini,
yaitu zaman corona ini. Banyak orang yang bimbang, banyak orang yang ragu-ragu. Nah, di sini katakan aku akan meneguhkan. Artinya kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan diteguhkan hati kita. Kita akan berdiri tegak. Dan kemudian janji Tuhan yang luar biasa, aku akan menolong engkau. Oh, ini luar biasa sekali, saudara. Di saat kita mungkin tidak berdaya, Tuhan janji, aku akan menolong engkau. Kemudian satu hal yang luar biasa sekali, dikatakan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara bisa membayangkan kayak apa tangan kanan Tuhan? Oh, itu Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Kita tidak bisa membayangkan seberapa besarnya. Di sini dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah janji sebenarnya yang bisa menguatkan kita kalau kita mau menyikapi, kita mau merenungkan, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, pada saat ini biarlah kita renungkan bagaimana kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat mungkin yang saat ini mendengarkan, baik jemaat Galilea yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada jemaat PLC yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana bahtera, bagaimana perahu kehidupanmu, bahtera kehidupanmu. Nah, bahtera itulah lambang, itulah simbol sebuah rumah tangga daripada orang yang percaya. Nah, apakah bahtera itu tetap tidak goyah, tetap teguh, atau pada saat badai, ada saat itu bahtera itu mengalami kegoncangan yang luar biasa? Nah, mari pada saat ini, saudara yang kami kasih, kita akan belajar dari Alkitab. Injil Matius 14 ayat 22 berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Amin. Di dalam perikop ini, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, bertolaklah lebih dahulu ke seberang. Nah, semua murid-murid mereka mendengar perintah daripada Tuhan Yesus Sang Guru.
Mereka naik ke perahu mereka dan kemudian mereka mendayung, yaitu ke seberang danau. Kemudian dikatakan Yesus naik ke bukit. Bukit itu ternyata adalah di seberang daripada danau. Nah, saudara, Yesus dikatakan berdoa, tapi kemudian terjadi masalah, terjadi problem. Nah, perahu murid-murid ternyata diombang-ambingkan dengan gelombang yang terjadi karena angin sakal. Saudara, yang dimaksud angin sakal itulah angin yang datang dari depan. Kalau saudara katakanlah mengendarai mungkin sepeda motor, saudara dari depan saudara itu angin itu kencang, berlawanan, melawan laju saudara. Nah, itulah angin sakal, angin yang frontal menghadang dari arah depan. Nah, kita lihat saudara, murid-murid sudah mentaati perintah daripada sang guru, mentaati perintah Tuhan Yesus. Nah, berarti kita boleh kategorikan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mentaati firman Tuhan. Namun toh kita melihat di situ ada masalah, di situ tetap ada problem. Saudara, jangan kita kita sembarangan ngomong bahwa aku sudah mentaati, tidak bakal ada masalah. Nah, kita harus senantiasa siap. Kita harus tetap teguh. Kita harus tetap tidak goyah menghadapi apapun. Nah, di sini kita lihat perahu daripada murid-murid itu mengalami kegoncangan. Nah, mari kita lihat semua ini adalah tujuannya apa? Tuhan Yesus ingin menyatakan kemuliaannya. Apakah tidak sanggup saudara? Kalau Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, Dia berdoa di atas bukit, Dia tahu murid-muridnya di tengah danau mengalami masalah, mengalami problem. Dia berkata kepada Bapak, tolonglah, yaitu murid-murid. Apakah tidak sanggup? Dia pasti sanggup. Tapi mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ingin menyatakan kemuliaannya. Nah, kita lihat saudara, segala sesuatu, mujizat dan sebagainya hanya bisa mungkin terjadi kalau ada orang yang mau berdoa. Nah, di dalam ayat 23 dikatakan Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa sendirian. Nah, di sini kita melihat saudara kuasa daripada doa. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya ulang. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan, di situ aku, huruf besar, Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini merupakan janji Tuhan, saudara. Kalau 2-3 orang itu berbicara suami istri, 2-3 orang itu berbicara sebuah keluarga. Nah, di sini kita yakin kalau ada keluarga-keluarga yang mengadakan mezbah, minimal suami istri itu datang, yaitu berdoa kepada Tuhan. Nah, di situ dikatakan, aku, huruf besar, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka.
Nah, mari kita lihat yang pertama. Nah, Tuhan itu berdoa. Mari kita sebagai orang-orang percaya, adakah kita mau melakukan hal yang dimana ini merupakan perintah daripada Tuhan? Kita mau datang selalu berdoa kepada Dia. Kita mau yaitu mengadakan mezbah doa dalam kehidupan rumah tangga kita. Biarlah itu merupakan hal yang rutin, hal yang wajib harus kita lakukan senantiasa. Yang kedua, saudara, nah, kita melihat dalam ayat yang ke-24, ayat 24-25, Tuhan mendatangi murid-muridnya. Nah, saudara, kita melihat di sini kepedulian daripada Tuhan Yesus. Pada waktu murid-muridnya dalam problem, dalam masalah, ada satu kepedulian di mana Dia mendatangi. Nah, kita lihat ini satu bukti Tuhan Yesus yang namanya juga disebutkan, namanya adalah Immanuel, Allah yang beserta saudara dan saya. Allah Immanuel. Dia mendatangi murid-murid di saat ada problem. Perahu kehidupan mereka, rumah tangga mereka sedang goncang. Tuhan datang kepada mereka. Nah, kemudian dikatakan Dia datang dengan berjalan di atas gelombang. Ini untuk menyatakan, saudara, sebenarnya Dia adalah Allah yang tidak ada bisa dipengaruhi dengan gelombang-gelombang apapun. Gelombang-gelombang mungkin saat ini corona, gelombang-gelombang apapun, resesi dan sebagainya, bagi orang-orang yang percaya tidak akan bisa dipengaruhi. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus jalan di atas air, di atas gelombang. Gelombang tidak bisa membuat Dia yaitu takut. Nah, kita lihat bahwa Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tapi ada sesuatu hal yang ironis, saudara. Ada sesuatu yang ironis sekali. Nah, Tuhan maunya datang kepada mereka, mau menolong mereka. Tapi murid-muridnya pada saat itu malam, mereka melihat ada orang yang berjalan di atas air. Nah, mereka menjerit, mereka berteriak, yang berkata, "Itu hantu." Nah, saudara, ini sangat ironis sekali. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus yang selalu bergaul dengan mereka. Tuhan Yesus yang maksudnya baik, mau yaitu peduli kepada mereka. Tapi justru mereka berkata, "Itu hantu." Saudara, Tuhan dibalik jadi hantu. Sangat menyedihkan. Nah, biarlah ini satu pelajaran buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap yakin Allah Immanuel, Allah beserta saudara dan saya, kita tidak sendirian. Di saat-saat mungkin Anda mungkin dalam hati, kok tidak ada orang peduli kepada aku, kok tidak ada satupun yang membesuk aku. Saudara, matamu tidak melihat bahwa ada malaikat Tuhan yang selalu ada bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. Malaikat Tuhan ada di sekitarmu, di sekitar orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu mari pada saat ini, saudara, yang seringkali engkau merasa engkau ini dikesampingkan, engkau seakan-akan dibiarkan,
Engkau seakan-akan tidak ada orang yang peduli kepada saudara. Mari saya ingin katakan, ada Tuhan Yesus yang peduli kepada hidup saudara, yang peduli dalam kehidupan rumah tangga saudara. Jangan takut saudara. Marilah saat ini, saudara yang sudah mulai letih lesu, mari. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Engkau jangan takut menghadapi problem yang saat ini terjadi, resesi, di mana yaitu banyak orang yang tergeletak, orang yang masuk ke rumah sakit, dan mereka kalau sudah positif itu, seakan-akan sudah, kalau bisa disingkirkan. Nah saudara, sangat menyedihkan, sangat-sangat ironis. Nah mari pada saat-saat ini, saudara yang dalam keadaan terpuruk, ingin saya katakan, engkau tidak sendirian. Tuhan Yesus Allah Immanuel selalu menyertai hidup saudara, hidup saya. Yang ketiga, nah kita lihat saudara, kita lihat yang ketiga adalah iman daripada Petrus. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, kita melihat iman daripada Petrus. Hanya satu saudara yang meresponi. Petrus dia berkata, Guru, apakah engkau itu? Kalau engkau, suruh aku datang kepadamu. Nah, kita melihat praktek iman saudara. Petrus dia praktek iman percayanya. Dia juga turun ke air, kemudian dia berjalan. Nah, entah berapa jauh dia berjalan, tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tapi di sini kita melihat Simon Petrus, dia sudah berhasil berjalan. Yang saat itu danau itu sedang ada gelombang. Nah, Simon Petrus turun dari perahunya. Dia melangkah. Dia bisa mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus yang juga jalan di atas air, di atas gelombang. Nah, jalan di atas gelombang ini adalah orang yang berjalan di atas, yaitu iman percaya yang dia miliki. Firman Tuhan berkata apa saudara? Seandainya engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung, hai gunung, tercampaklah ke dalam laut, dan itu akan terjadi. Saudara yang kami kasih, Tuhan tidak menuntut saudara dan saya iman yang sebesar gunung terlebih dahulu, tidak. Hanya iman, seandainya engkau hanya punya iman sebesar biji sesawi. Biji sawi itu biji yang sangat kecil saudara. Nah, kalau kita seandainya punya iman yang kecil sekali, firman Tuhan berkata, mulutmu bisa berkata kepada gunung, hai gunung-gunung masalah, hai gunung-gunung penyakit, hai gunung-gunung problem-problem dalam rumah tangga, tercampaklah ke dalam laut, dan itu akan terjadi. Simon Petrus, dia sudah praktek. Nah, dia sudah praktek melangkah, berjalan di atas air. Namun apa saudara? Namun pada waktu angin bertiup kembali, berhembus kembali, mungkin tidak sekencang yang pertama. Nah, di situ Petrus mulai goyah lagi. Simon Petrus mulai goncang lagi. Imannya goncang,
Nah, angin itu saat ada angin itu adalah mungkin ada omongan orang. Kamu tidak mungkin bisa tanpa yaitu tindakan. Kamu hanya berdoa tanpa tindakan, tidak mungkin bisa. Nah, saudara, kita lihat saat dia merasakan angin, saat dia menerima mungkin omongan-omongan orang yang intinya adalah melemahkan imannya, maka dikatakan ketakutan itu mulai muncul. Tadi Petrus sudah berhasil berjalan di atas gelombang. Namun pada saat dia mulai goncang imannya, apa yang terjadi, saudara? Dia mulai tenggelam. Dia mulai tenggelam. Nah, inilah yang terakhir, saudara. Pada saat dia mulai tenggelam, kakinya, tubuhnya mulai tenggelam, dia masih punya mulut, dia masih punya tangan, saudara. Nah, dia pakai semuanya itu tangannya. Dia angkat tangan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolonglah aku. Ayat 30 berkata, Tuhan tolonglah aku. Simon Petrus di saat-saat goyah, imannya goyah, tapi dia masih ingat, dia masih punya, yaitu apa? Dia masih punya lidah yang dikatakan walaupun anggota tubuh yang kecil dapat memegahkan, memuliakan perkara-perkara yang besar. Nah, Simon Petrus dia tidak tinggal diam. Di saat-saat yang kritis, nah dia pakai tangannya. Tuhan, dia angkat tangan, Tuhan tolong aku. Dia berseru, Tuhan tolong aku. Nah, kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 31. Tuhan ulurkan tangannya. Tuhan ulurkan tangannya. Bagi orang yang mengangkat tangan, bagi orang yang melambaikan tangan, Tuhan ulurkan tangannya. Nah, mari saudara, di dalam Mazmur 50 ayat 15 saya akan membacakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Saya ulangi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kita mau pakai bibir lidah kita untuk berseru, untuk menjerit. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Aku, yaitu Tuhan, akan meluputkan engkau. Nah, yang bagian yang ketiga, sub 3, dikatakan engkau nanti akan memuliakan aku. Nah, kita lihat saudara, orang-orang percaya yang dimana mereka menghadapi saat-saat mengalami saat-saat kesesakan. Nah, kalau Anda mau pakai bibir lidahmu, engkau mau pakai lidah saudara untuk menjerit, untuk berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Janji daripada Tuhan, aku, yaitu Tuhan, akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Luar biasa sekali. Nah, mari saudara, belajarlah dengan bibir lidah kita, bahwa kita saat-saat kita dalam bukit lembah-lembah kekelaman, jangan takut saudara. Pakailah bibir lidah kita untuk menjerit, untuk berseru kepada Tuhan. Di saat saudara saya tahun 5 tahun yang lalu, pada saat saya akan operasi bypass. Nah, pada waktu malam itu, menjelang besok saya akan masuk, yaitu ke kamar operasi. Nah, semua yang membesuk, termasuk istri, termasuk anak, nah sudah jam besuknya lewat. Tinggal saya sendirian
di kamar. Nah, saat itu, saudara, saya bisa menjerit kepada Tuhan. Saya bisa berseru kepada Tuhan. Saya bisa berkata, Tuhan tolong aku. Walaupun aku melewati lembah-lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah, saudara, itulah yang hanya bisa saya lakukan. Sampai besok saya diinjeksi, saya sudah tidak sadar, dan saya sadar, yaitu pada hari 2 hari kemudian. Nah, saya sadar, tapi dalam kondisi masih mual. Dan kemudian saya melihat istri saya ada di samping saya. Saya sadar, saya tanya, ini hari apa? Oh, ternyata sudah lewat 2 hari kemudian. Nah, saudara yang kami kasih, mari pakailah, saudara, yaitu anggota tubuh kita yang paling kecil, lidah. Tapi lidah dikatakan bisa memegahkan, memuliakan Tuhan, melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau saudara mau percaya kepada Dia. Nah, oleh karena itu, tadi dikatakan, Tuhan Yesus pada waktu Simon berkata, Tuhan tolong aku. Maka dikatakan Tuhan Yesus pegang tangan daripada Petrus. Tuhan pegang. Dan kemudian dibawa bersama-sama naik ke perahu. Dan firman Tuhan ayat 32 berkata, nah, mujizat terjadi. Badai atau gelombang itu berhenti. Angin itu, gelombang badai itu selesai. Nah, semua orang takjub. Dan dengan kata lain, nama Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, mari saudara, sebagai proyeksi kita, orang percaya, mari pada hari ini kita mau belajar 4 hal. Pada waktu engkau menghadapi sebuah masalah, maukah engkau melakukan hal yang seperti biasa engkau lakukan? Daniel, seperti biasa yang dia lakukan, dia berdoa dengan muka menghadap ke Yerusalem. Dia selalu lakukan itu, hal yang rutin. Yang kedua, nah, kita melihat bagaimana Allah yang kita sembah itu Allah Immanuel. Yesus selalu mendatangi murid-muridnya pada waktu ada gelombang, waktu ada masalah. Dan Tuhan Yesus yang sama juga akan mendatangi saudara dan saya saat-saat mungkin perahu kehidupan kita mengalami goncangan. Yang ketiga, nah, baik, biarlah kita mau berjalan dengan iman percaya kita. Sebagaimana Petrus, dia berkata, Guru, kalau engkau itu, suruh aku berjalan kepadamu. Simon Petrus, dia jalan di atas gelombang dan dia berhasil. Mari kita mau praktekkan. Kita mau berjalan di atas gelombang-gelombang masalah kita. Kita akan menjadi pemenang, bukan jadi pecundang. Dan yang terakhir, kita mau pakai anggota tubuh kita yang paling kecil ini, lidah kita. Jangan engkau, yaitu tahan, yaitu engkau pakai bibir lidahmu, menjeritlah, sebagaimana Petrus pada waktu dia mulai tenggelam, Tuhan, tolong aku. Dan Tuhan ulurkan tangan. Mari pada saat ini, saudara, saya mau yaitu bertanya kepada Anda, bagaimana Anda saat ini? Mungkin Anda mengalami problem dalam hidupmu. Engkau mengalami gelombang-gelombang dalam kehidupan, yaitu
sosialmu. Mungkin masa-masa pandemik ini engkau mengalami kesulitan dalam yaitu bisnis saudara. Mungkin ada yang mungkin di PHK dan sebagainya. Mari kita punya Allah yang hidup, saudara. Kita punya Allah yang El Shaddai. Mungkin rumah tangga itu bisa goncang karena hal-hal demikian. Mari saudara, kalau bahtera saudara juga saat ini sedang goncang, jangan takut. Undang Yesus datang dalam kehidupanmu. Dan dia akan meneduhkan angin ribut. Dia akan membuat engkau mengalami ketenangan, kedamaian. Dan biarlah kita yakin bahwa Tuhan itu akan menyertai dalam setiap bahtera kehidupan rumah tangga kita. Dan dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari saya ajak untuk kita mengakhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Saat ini Tuhan, Engkau lawat setiap yaitu pendengar yang telah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Mereka yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan lawat mereka, jamah mereka Tuhan. Engkau kuatkan, teguhkan mereka. Mereka-mereka yang sakit Tuhan saat ini yang sedang tergeletak. Tuhan, mari Engkaulah Yehova Rafa. Engkau akan menjamah mereka. Engkau akan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan juga anak-anak-Mu. Mungkin yang hari-hari ini mereka sudah mulai tenggelam. Mereka mulai putus asa. Mari Tuhan, Engkau tetap Allah yang hidup. Pada saat Anda yang mungkin Engkau sudah tergeletak, Engkau mau mengangkat tangan-Mu, maka Tuhan akan mengulurkan. Dia akan memegang dengan tangan kanannya yang kuat. Dan Engkau akan diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hallelujah.
kasih Tuhan Yesus, jikalau kami boleh ikut kebaktian online kembali pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami selalu berharap kepadamu, untuk kami selalu berpegang teguh kepadamu Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, biarpun di tengah-tengah segala kelemahan kami percaya bahwa kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk mengubah kelemahan kami menjadi keberhasilan. Karena Allah yang kami sembah, Yesus yang kami andalkan, tidak pernah sekalipun mengecewakan kami. Tuhan, mungkin ada di antara para pendengar saat ini Tuhan, mereka sedang bergumul akan kelemahan mereka. Mungkin selama ini mereka berusaha untuk mencoba, tapi selalu gagal dan gagal lagi Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini mereka sedang mencoba untuk mengobati penyakit yang sudah lama nggak sembuh Tuhan, tapi selalu gagal, selalu nggak sembuh, dan selalu nggak sembuh lagi Tuhan. Mungkin ada di antara para pendengar, mereka sedang berusaha untuk mencari pekerjaan Tuhan. Dari pekerjaan yang satu gagal, pekerjaan yang lain gagal, dan pekerjaan yang lain gagal lagi Tuhan. Mungkin ada di antara para pendengar Tuhan, saat ini mereka sedang berusaha untuk membangun bisnis mereka, namun berkali-kali menjumpai kegagalan Tuhan. Mungkin ada di antara para pendengar Tuhan saat ini, mereka berusaha untuk mencari pasangan hidup Tuhan, mencari jodoh Tuhan, tapi mereka selalu gagal lagi Tuhan. Mungkin ada di antara para pendengar Tuhan, mereka memiliki masalah Tuhan yang membuat mereka merasa kecil Tuhan, membuat mereka takut Tuhan. Mereka selalu dikelilingi oleh rasa kecemasan, selalu dikelilingi oleh rasa kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau melihat setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau mendengar setiap jeritan kami Tuhan, Engkau melihat setiap tetesan air mata kami Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama menjerit kepada satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus. Biarlah saat ini pertolongan yang daripadamu Engkau curahkan atas setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami, para pendengar yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kami menyaksikan bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas turun atas setiap kami, karena kami percaya bahwa Engkau menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari saudara pendengar, saya ajak untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara selalu dan menguatkan saudara selalu untuk terus maju, terus berharap di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih saudara pendengar yang telah bergabung bersama kita di acara kebaktian kembali hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.